Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini materi yang sangat ringan buat Bapak Ibu, tapi saya senang sekali menyampaikan betapa ibadah haji itu dibilang gampang susah, dibilang susah gampang. Orang yang ingin ibadah hajinya mabrur itu syaratnya 3, Pak. Ini cuma 3, jadi nggak sulit. Yang pertama, orang yang mau pahala mabrur dalam haji harus melakukan manasik sesuai yang Nabi ajarkan. Dalam hadis nyatakan, khudhu anni manasikakum, manasik hajimu itu ambil dariku, kata Nabi. Karena sebelum Nabi berdakwah sudah ada haji, Pak. Lalu Nabi bilang, manasik yang kamu akan pakai untuk berhaji ya yang akan saya ajarkan. Dan manasik haji itu gampang, Bapak Ibu. Saya berkali-kali sampaikan, ibadah haji itu sangat gampang dilakukan. Dan menurut saya itu ibadah yang paling gampang dilakukan nomor 3 itu haji, Pak. Yang pertama puasa. Puasa gampang, puasa nggak ngapa-ngapain. Bapak puasa sambil kerja boleh, sambil tidur boleh, sambil masak boleh, sambil makan nggak boleh, Pak, yang batal puasanya. Puasa itu nggak ketahuan, ya puasa aja begitu, dan nggak butuh persiapan, nggak butuh menghadap kiblat, nggak butuh wudhu, nggak butuh ngapa-ngapain, puasa saja gitu. Itu paling gampang, Pak. Yang kedua, ibadah yang paling mudah adalah zakat. Zakat tuh gampang, Pak. Tinggal 2 ini masalah yang harus diatasi supaya kita tidak kesulitan zakat. Pertama, harus punya duit. Nah ini, kalau nggak punya duit, zakat dari mana? Yang kedua, dia harus mau berzakat, keinginan zakat. Karena banyak orang yang punya uang tapi nggak pengen zakat juga banyak. Capek-capek nyari duit dikasih orang, kira-kira begitu omongannya. Yang ketiga, haji. Haji itu gampang, Bapak Ibu sekalian. Haji menjadi sulit karena ketika belajar manasik itu di Indonesia. Apalagi bagi santri-santri yang baca kitab itu sulit banget ngebayangin. Jadi belajar kitab haji itu kita berimajinasi. Nanti kalau kita tawaf itu sebelah kiri di arah Ka'bah, lalu muter. Nanti ada tanda hijau, itu kita ngebayangin hijaunya di mana ini hijau apa gitu. Akan menjadi mudah kalau Bapak masuk Masjidil Haram lalu lihat ada orang muter, ikut putaran itu. Nggak ada yang salah muter, Pak, saya jamin. Nggak ada yang putar balik, itu nggak ada. Lawan arus nggak ada. Kebiasaan di Indonesia kalau macet lawan arus, di sana lawan arus tawaf. Nggak bisa, Pak, pasti searah, pasti. Sa'i juga sama. Nanti kalau sa'i itu dianjurkan jalan kaki, lalu pas sudah ada tanda lari kecil. Ngebayang lagi, imajinasi tandanya apa. Kalau di sana gampang. Nanti otomatis orang tuh pas awal-awal pelan, pas sudah di tengah-tengah mulai lari kecil, kita ikut aja. Lempar jumroh jadi susah karena prakteknya lempar jumrohnya lempar batu ke tempat sampah. Tempat sampahnya kecil, nggak masuk, Pak. Gini nggak masuk, gini nggak masuk. Kalau kita sampai sana ngelempar jumroh itu gede banget, Bapak, merem juga masuk gitu, Pak. Merem juga masuk. Jadi ibadah haji itu yang sulit itu ketika belum sampai sana. Kalau sudah sampai sana gampang. Nanti kita disunahkan baca talbiyah kapan? Nah, di sini kita dikasih teori. Di sana Bapak pakai pakaian ihram dari mikot, naik mobil, udah langsung talbiyah semua, satu mobil itu, Pak. Talbiyah semua, kita yang nggak tahu jadi ingat, oh iya ya harus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Gampang manasik. Nah, yang kadang-kadang bikin ribet, saya izin menyampaikan usul atau saran. Adalah doa-doa yang di dalam buku-buku itu. Bagi saya itu sebenarnya kalau bisa doanya bebas saja, sesuai kebutuhan. Yang pengen sembuh dari penyakitnya, yang pengen anak-anaknya tumbuh baik, yang pengen lulus CPNS mau bukan nih, Pak, ya, tapi wajahnya udah tua semua ini ya. Wajah-wajah pensiunan malah ya. Atau doa yang belum punya jodoh, doa minta jodoh yang baik gitu. Masalahnya kalau orang membaca buku tawaf, putaran pertama doanya ini, itu bagi yang lancar membaca enak, bagi yang Iqra 2, Pak, aduh, dieja itu. Sudah sampai putaran kedua masih belum selesai doanya.
Kan nggak semua orang yang sampai di sana juga baca Qurannya lancar. Ketika lancar pun ternyata juga kadang-kadang repot, harus fokus membaca begini. Tiba-tiba misah dari rombongan. Menurut saya doanya doa yang kita butuhkan, yang sudah saya sampaikan di banyak tempat. Saya ketika menemani ibu tawaf itu ditanya, "Dik, lu doa apa, Dik?" Doa banyak sih, salah satunya supaya Jakarta nggak banjir. Lah ngapain, rumah kita kan nggak kebanjiran. Iya nggak kebanjiran, tapi keluar rumah genang. Nggak bisa kemana-mana. Yang kedua, kasihan orang Jakarta itu ya, kalau nggak banjir macet ya, hidupnya berat banget udah. Doain biar nggak banjir. Alhamdulillah sekarang udah relatif nggak banjir Pak, genangnya sebentar, macetnya yang belum hilang gitu. Ya kalau gitu titip doa nanti sampai sana, ya Allah mudah-mudahan Jakarta nggak macet. Bisa kali insya Allah ya. Kapan? Mana saya tahu, terserah Tuhan lah. 1 Syawal katanya nggak macet ya. Jadi artinya begini, kadang-kadang yang bikin rumit kita sendiri. Sebenarnya haji itu ibadah yang mudah. Nanti wukuf ngapain? Wukuf ya kalau ngantuk tidur Pak, kalau sempat baca Quran ya baca Quran, kalau mau doa, mau zikir, baca sholawat juga boleh. Nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Tapi kata Ustadz Anu ada bacaan khusus. Ya ada, kata Ustadz Anu, kata Ustadz yang ini enggak, itu saja. Ya tinggal dipilih saja. Soalnya kalau Ustadz Anu ngasih buku doa, yang dikasih masih belum bisa baca Quran, repot lagi Pak. Repot lagi. Jadi yang ada dia begini aja tuh. Ini bacanya apa ya? Ya malah nanya sampingnya malah. Nah itu manasik haji itu gampang Pak. Saya jamin gampang kalau sudah sampai sana. Kalau belum sampai sana masih imajinasi, masih ngebayangin, nah itu yang rada susah. Sampai sana gampang. Nah, syarat yang pertama. Yang kedua, haji mabrur itu bisa diperoleh kalau orang yang melaksanakannya ikhlas. Ini juga dalam banyak kesempatan Bapak sudah sering sekali dengar bahwa ibadah haji itu unik Pak. Ibadah haji itu ibadah yang diantara ibadah yang lain yang paling gampang jadi riya itu ibadah haji untuk orang Indonesia, karena harus ada titel hak di depan nama. Ya kalau pulang haji nggak dipanggil haji nggak enak gitu telinganya misalnya. Tapi saya enggak Pak. Iya tentu kebanyakan orang ikhlas dalam haji, tapi ada sebagian kecil yang haji itu tidak menjadi tidak ikhlas ya. Saya kasih pengingat saja Pak. Al-Quran itu menyebut ibadah haji dalam 2 ayat, diawali dengan lillahi, diakhiri dengan lillah. Itu satu-satunya ibadah yang pakai lillah di depan sama di belakang Pak. Yang pertama, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah orang berhaji. Itu ada lillah di depan. Yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Tuh diawali lillah, diakhiri lillah. Sebagai penjelasan tambahan, ada sebuah hadis kalau nggak salah riwayat Ad-Dailami ya kalau nggak salah ya. Ya'ti zamanun ala ummati yahujju aghniya'uhum lin nuzha. Akan datang masa pada umatku di mana orang pergi haji untuk jalan-jalan, untuk wisata. Ada yang begitu? Ada. Banyak, dikit. Banyakan emang untuk ibadah. Cirinya apa? Kalau saya boleh membuat kriteria, cirinya itu orang yang jalan-jalan, orang yang pergi haji untuk jalan-jalan, itu adalah orang yang nggak begitu nyiapin diri belajar manasik. Kalau niat ibadah belajar manasik Pak. Tapi faktanya memang unik ya. Orang haji dan umroh tuh ada yang bikin konten Pak ya, luar biasa ya. Sempet-sempetnya live streaming itu, bingung saya kan. Live streaming lagi tawaf itu loh. Teman-teman saya lagi tawaf nih, ini Ka'bah, warnanya hitam. Ini ada yang begitu. Jadi ada orang yang mungkin sudah jalan-jalan kemana-mana, sudah ke Eropa, sudah ke Asia, lalu ngerasa kemana lagi ya? Aduh bingung nih. Ya kita ke Thailand, udah kayaknya bulan kemarin. Ya udah kita kayak itu deh ke Swiss. Baru tahun lalu masih
ya udah kita umroh. Nah kadang-kadang ada yang begitu Pak, ada yang orang yang umroh itu ya dianggap sama dengan jalan-jalan ke mana, ke Kapadokia Kapadokia Turki ya Pak, atau ke mana lagi lah saya nggak tahu itu. Ada yang seperti itu Pak, karena sudah sering jalan-jalan lalu mikir kemana lagi, ya udahlah kita coba haji yuk gitu, atau coba umroh yuk gitu. Nah tadi cirinya gampang, kalau orang yang ingin ibadah dia akan serius mempersiapkan diri, belajar manasik. Lagi-lagi manasiknya mudah Pak, mudah ya, mudahnya. Tapi kan ada orang yang sama sekali nggak tahu gitu. Nah, nanti haji itu unik Pak, banyak sekali hal-hal unik yang sampai ke kita. Kenapa? Karena orang yang mengalaminya cerita, atau orang yang melihatnya juga cerita. Ada orang yang ngerasa karena badannya sudah mungkin sudah sepuh ya, jadi dia pergi umroh, dia ngajak pelayannya supaya nanti kalau dia sakit ada yang jagain. Ternyata pas sampai sana, sampai Saudi, pelayan yang sakit Pak dari mulai nyampe sampai pulang sakit. Yang ada dia habis tawaf ke rumah sakit, jenguk gitu. Kadang-kadang ya, tapi dia akhirnya kan pahalanya double ya, pahala umroh dan pahala jagain orang sakit gitu. Ya kadang-kadang begitu ya. Saya punya kenalan yang sangat dekat dengan saya, itu sebelum berangkat haji sakit Pak. Ya udahlah bismillah haji. Ternyata selama haji lancar Pak. Pulang hajinya drop langsung, nggak bisa bangun dari tempat tidur, jantungnya tinggal berapa persen gitu, jadi nggak bisa diobatin. Obatin ini kena jantung, obatin jantung kena ini, akhirnya ya sudah tiap hari pakai painkiller dan sekarang sudah wafat dalam kondisi membawa iman. Menyenangkan sekali ya. Tapi uniknya selama di sana kok sehat-sehat aja gitu, padahal kalau dihitung-hitung itu udah panas, jalan muter-muter gitu, tapi bisa ternyata gitu ya. Haji itu unik ya, haji itu unik. Bagi yang akan pergi haji ya itu tadi ya, tawakalnya harus besar, percaya sama Allah, husnudzon pada Allah sangat besar gitu ya. Itu yang pertama. Yahuju agniyaum linnuzah, orang kaya untuk jalan-jalan. Wa ausatuhum litijarah, golongan menengahnya, middle classnya pergi haji untuk bisnis, litijarah Pak. Jadi haji dan umroh adalah ibadah yang paling bisa dibisnisin. Bapak nggak bisa dibikin travel ibadah puasa, nggak bisa. Puasa tuh nggak ada lembaganya puasa aja. Kalau haji bisa Pak. Saya sering diminta ngasih pengajian ya, orang-orang yang pergi haji, termasuk di depan pemilik travel umroh ya. Saya ingatkan bahwa travel haji itu wajib ada Pak ya, karena nggak gampang orang ngurus haji itu, ngurus visa sulit, nyari hotel sulit, umroh juga nggak gampang. Orang kaya saya saja pertama kali pergi ke luar negeri pernah ke Oman dulu Pak. Saya nggak tahu kenapa ke Oman ya, tapi unik, saya sebulan di Oman itu. Karena pertama kali saya naik pesawat ke luar negeri, itu saya dititipin sama TKW Pak. Jadi ada TKW, TKI yang pada bawa kardus, saya juga bawa kardus saat itu. Mbak mau kemana? Mau ke Oman. Nanti pesawatnya ini bukan? Iya Mbak, saya nitip diri saya ya Mbak. Karena saya belum pernah ya, karena saya bisa bahasa Arab, akhirnya saya yang dititipin mereka gitu Pak. Ya setiap kali ada transit saya nanya gitu, transitnya 3 kali saat itu ya. Apalagi orang-orang yang dari kampung Pak. Jadi travel itu wajib ada ya. Yang masalah kalau orang travel itu yang di otaknya cuma bisnis aja, itu yang kasihan. Nanti pahalanya dapatnya dikit. Yang dipikir itu nyari jamaah aja gitu. Tapi kalau niatnya membantu, pahala banyak. Yang enak gimana? Ya 50-50 lah. Niat bisnis 50%, niat ibadah bantuin orang 50%, supaya pahalanya dapat, uangnya juga dapat. Jadi jangan bilang bahwa travel itu salah, itu wajib ada. Nggak gampang orang pergi haji kalau tidak dibantu travel. Manasik juga nggak gampang. Nggak gampang dalam artian selama belajar itu loh, bukan manasik yang di sana ya, sama belajar hajinya itu. Tapi akan ada banyak sekali orang yang menggunakan haji sebagai cara mendapat uang ya. Maka kemudian yang namanya
travel yang menipu itu selalu ada tiap tahun Pak ya. Ada Pak, tiap tahun yang nipu, yang jamaahnya terlantar gitu. Ada yang terlantarnya di Malaysia tuh ada Pak ternyata. Jadi udah pakai acara ratiban, tiba-tiba dibawa ke Malaysia 1 hari, terus ada masalah nggak berangkat, kan kasihan Pak. Ada yang berangkat sudah sampai Saudi yang apa namanya nggak keurus dan seterusnya. Nah, maka bagi pemilik travel itu sebisa mungkin niatnya membantu dan itu ada pahalanya. Tapi kita nggak bisa nafikan bahwa bisnis haji dan umroh itu besar sekali Bapak. Saya itu diminta menjadi apa namanya ya, Ustadz haji umroh, namanya apa itu? Nah, saya nggak tahu lah. Datang ke rumah beberapa Ustadz, nanti kalau jamaahnya 10 mendaftar, Ustadz berangkat. Nanti dapat ini, dapat ini. Ya baik, terima kasih, saya terima proposalnya. Tapi saya nggak approve. Saya nggak bakat Pak jualan kayak gitu. Bagi saya kalau pergi haji, pakai travel mana aja yang ada, yang deket rumah aja gitu. Kalau saya, kalau yang enak kan ya pergi haji pahalanya besar, daftarlah ke travel saya. Kayak gitu tuh yang susah saya itu. Kalau saya ya daftarlah ke travel yang terdekat di rumah. Jadi kalau ada pertemuan nggak susah gitu ya. Apalagi kalau kita kenal orangnya gitu kira-kira. Maka saya nggak bisa menjadi apa tuh, dalam tanda petik ustadz ya, atau marketingnya, yang nggak bisa. Ya tapi orang yang datang banyak gitu. Baik, bisnis. Kemudian wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang miskinnya untuk menjadi pengemis. Bapak Ibu sekalian, ini pesan bagi siapapun nanti yang akan berangkat haji dan umroh. Mental memberi itu penting Bapak. Al-Quran itu nggak ada ayat meminta, itu yang ada ayat memberi zakat, memberi sedekah, berinfak. Tapi mental mental sebagian kita, bukan kebanyakan ya, sebagian kita itu lebih suka diberi daripada memberi. Dan ini dalam ibadah haji itu sangat sering terjadi. Sampai ditulis dulu, ada running text, man fataha babal mas'alah fatahallahu babal faqri. Orang yang datang kemari untuk ngemis, nyari duit, Allah akan jadikan dia miskin. Ini mental fakir itu yang perlu dihilangkan Pak. Contoh kecilnya adalah orang Indonesia itu kalau dia lagi mau berangkat ke Masjidil Haram dari hotel gitu, nanti ketemu orang Arab, dan orang Arab itu dikenal dermawan Pak. DNA orang Arab itu dermawan. Bapak kalau lagi ketemu orang Arab, aduh dermawan sekali Pak. Itu kadang-kadang orang Indonesia yang lewat di situ dikasih plastik, dalamnya ada makanan, ada buah, ada jus, kadang ada uangnya Pak, 50 real gitu. Orang Indonesia senang dikasih. Nanti pulang ke hotel cerita, tadi gue lewat situ, ada yang ngasih plastik, ada duitnya 20 real. Nanti pas adzan sholat asar, itu semua rombongan lewat situ semua Pak, sambil berharap nih ngasih plastik mana. Saya mikir jauh-jauh ke Arab bukan dermawan, malah minta. Yang ada, keluarlah Anda ke masjid bawa plastik, nggak mesti isinya real, isi aja makanan. Nanti kalau ada homeless, ada orang-orang yang yang nggak punya tempat tinggal, itu biasanya mereka pakai dorongan ini Pak. Jadi bajunya semua, barangnya di atas stroller belanja itu loh. Itu yang kita kasih, turun itu bawa.